Semua ada fase-fase kehidupan yang harus dilewati oleh manusia. Seorang sahabat di kaumnya itu paling kecil, umurnya masih belasan tahun, tetapi menjadi imam dan guru yang mengajari para sahabat yang lain di kampungnya tersebut. Ini menuju usia mati. Kenapa saya ngomong begini? Saya pengen antum dan saya sadar hidup di dunia ini sementara. Kalau kita tidak manage dengan bagus usia kita, maka tiba-tiba mati, selesai. Orang hidup tuh nggak ujuk-ujuk umurnya 100 tahun ya, nggak tiba-tiba umurnya 100 tahun. Orang hidup nggak tiba-tiba usia baligh, enggak. Orang hidup nggak tiba-tiba dalam kandungan 1 hari, tahu-tahu 9 bulan, ya tidak. Semua ada fase-fase kehidupan yang harus dilewati oleh manusia. Ada yang namanya fase dalam kandungan, rata-rata sama 6-9 bulan. Ya. Kecuali yang dikecualikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kasus langka. Ada yang sampai 4 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang cuman ya beberapa hari. Manusia-manusia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rata-rata 6-9 bulan, ini umumnya manusia. Di fase itu yang tugas ngurus, yang bertugas ngurus adalah yang lagi mengandung dan ayah daripada bayi tersebut. Dikasih tugas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah utamanya selain sholat 5 waktu dan yang wajib-wajib adalah ngurus yang di dalam perut ini, ngasih nafkah meskipun belum lahir ke muka bumi. Makanya ibu-ibu kalau udah fasenya mengandung jangan mikir yang lain, mikirnya yang dalam kandungan, karena ini tugas yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu fase berikutnya adalah fase dari mulai lahir sampai usia baligh. Lahir sampai usia baligh, ini namanya fase anak-anak. Ya, fase anak-anak. Fase anak-anak pun dibagi menjadi 2. Usia anak-anak yang belum bisa membedakan baik dan buruk, usia anak-anak yang udah bisa membedakan baik dan buruk. Nanti perlakuannya syariat beda lagi terhadap usia anak-anak tersebut. Tapi secara umum yang namanya fase anak-anak ya disuruh jadi anak-anak. Diajarin orang tuanya, tugasnya ngajarin, nanti kalau balik sudah siap. Dia nggak akan melakukan dosa, dia harus melakukan kewajibannya, dia harus tahu mana yang halal, mana yang haram, semua itu wajib diajarkan oleh orang tua sebelum usia balik tiba. Karena kalau balik, dia sudah harus paham mana yang halal, mana yang haram. Ini kewajiban orang tua, ngajarin anaknya. Karena itulah kita tahu yang namanya sunnah, kalau ada bayi lahir, ya disunahkan azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Ngapain itu? Dari mulai lahir sudah harus diajarkan. Ini yang namanya panggilan terpenting dalam hidupmu, yaitu sholat 5 waktu. Kamu harus ngerti, sholat itu diawali dengan adanya panggilan azan. Kamu harus siap untuk sholat. Belum belajar gerakannya, sudah disuruh belajar tanda-tanda tiba waktu sholat. Diadzani, diiqomatin. Tugas orang tua ngajar. Nah, ini kalau diajarkan dari kecil, maka usia tamyiz itu beda-beda. Rata-rata usia tamyiz 6-7 tahun. Tapi ada yang 3 tahun sudah tamyiz dan lebih dari tamyiz. Seorang ulama umur 3 tahun sudah sholat tahajud. Ada lagi seorang wanita yang sholihah umur 4 tahun sudah khatam ilmu haid.
Saya mau nanya ibu-ibu, umurnya sekian udah hatam belum ilmu haid nih? Masih banyak yang nanya tuh sama para ustadz, sini saya kalau haid kemudian darah saya keluarnya udah nggak merah lagi, agak jambon gimana gitu. Warnanya pink tipis gimana, sudah berhenti terus keluar lagi, keluarnya cuma flek sedikit gimana. Itu pertanyaan begitu dari ibu-ibu, sampai hari ini nggak berhenti itu. Betul ibu-ibu? Banyak tuh yang nanya, karena belum khatam ilmu haid. Kalau udah khatam nggak akan nanya lagi. Tapi ada seorang wanita yang solihah, itu umur 4 tahun sudah khatam ilmu haid. Ini orang-orang yang istimewa karena punya ayah-ayah yang luar biasa. Sehingga anak-anak yang usia tamyiz, kalau udah paham ilmu sholat, tahu mana yang membatalkan sholat, tahu rukunnya sholat, tahu syarat sahnya sholat, tahu ilmu sholat dengan sempurna, maka kalau dia sudah sunat, tidak ada najis di tubuhnya, dia sudah betul-betul sama dengan orang yang baligh kondisinya ketika sholat, maka dia boleh menjadi imam untuk orang tuanya. Ya, menjadi imam untuk orang tuanya. Sehingga zaman dahulu kala itu banyak usia 15 tahun udah menjadi ulama besar, dan jamaahnya ini orang-orang yang jauh lebih tua, seperti di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat di kaumnya itu paling kecil, umurnya masih belasan tahun, tetapi menjadi imam dan guru yang mengajari para sahabat yang lain di kampungnya tersebut. Usia tamyiz sampai baligh belum kena dosa. Sehingga kalau anak yang dididik sama orang tuanya di usia tamyiz ini, kalau sholat, orang tuanya dapat pahala sholat. Kalau anak itu berzikir, orang tuanya dapat pahala zikir, karena udah didik anaknya dengan baik. Usia tamyiz sampai baligh nggak ada dosa. Begitu masuk baligh, maka mulai dicatat dosanya. Nah, dari mulai baligh itu ada sampai umur 33 tahun. Itu namanya usia dewasa. Kalau menuju baligh sampai baligh namanya usia anak-anak. 15 tahun sampai 33 tahun itu usia dewasa. Di usia dewasa inilah manusia diperintahkan untuk segera menikah. Ya, untuk segera menikah. Nah, ini yang sekarang mulai agak hilang ini ya. Menikah nunggu usia matang katanya, tapi nggak matang-matang tuh. Ya, nunggu usia matang tapi nggak matang-matang. 15 sampai 33 tahun itu usia dewasa. Makanya nanti penghuni surga usianya sama, 33 tahun. Kemudian dari 33 sampai 40 tahun itu kematangan, ya, kematangan kedewasaan. Finishnya di usia 40 tahun. Makanya kalau sampai ada orang 40 tahun belum bisa punya kebaikan mengalahkan keburukan, warning, hati-hati. Itu jalannya ke neraka lebih cepat daripada jalannya ke surga. Itu warningnya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu usia 40 sampai 60 tahun. Nah, ini usia ajib, usia tua. Mohon maaf, saya udah masuk di usia itu. Kalau hijriahnya saya 50 tahun, kalau masehinya nanti Juli 49. Kalau ada yang mau ngasih hadiah silahkan. Ya, Juli 49. Tapi kalau hijriahnya sudah 50 tahun. Saya lahir 15 Rajab 1 tahun 35, kalau saya nggak salah ingat itu. Totalnya sekarang udah 15 tahun, 15 Rajab. 40 sampai 60 usia tua. Ya, usia tua. Kenapa dikatakan usia tua? Kamu sudah lama hidup di dunia. Sebentar lagi kamu masuk usia selanjutnya. Apa itu usia selanjutnya? 60 sampai 70 tahun. Usia apa itu? Mati. Jadi 60 sampai 70 tahun itu sudah tinggal, udah masuk kubur gitu ya. Kalau orang mau berangkat haji ibaratnya ya, berangkat haji sudah di bandara, ya, tiket sudah di tangan, cuma nunggu jam boarding. Siapa yang udah 60 sampai 70 tahun? Banyak, jangan tersinggung, memang saya sengaja menyinggung. Iya, usia yang kita itu sudah dalam kondisi 60 sampai 70 tahun usia kematian. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun.
70 sampai seterusnya bonus. Makanya siapa sampai umur 90 tahun tuh dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Bonus kok ya. Bonus. 80 tahun dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Bonus. Umur 90 tahun meninggal dunia, nggak dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bonus. Dan yang dapat bonus itu nggak banyak. Rata-rata yaitu 60 sampai 70 tahun. Nah saya menuju usia mati. Pertengahan usia tua, 40 sampai 60, 50-nya ya. Ini menuju usia mati. Kenapa saya ngomong begini? Saya pengen antum dan saya sadar hidup di dunia ini sementara. Kalau kita tidak manage dengan bagus usia kita, maka tiba-tiba mati, selesai. Ya, tiba-tiba mati. Loh, Ustadz, Yai, Guru, Habib, kan bisa saja baru lahir meninggal dunia, bisa. Umur 20 tahun meninggal dunia, bisa. Ini kita bicara fase kehidupan. Umumnya seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Rata-rata manusia meninggal umur 60 sampai 70 tahun. Meskipun ada yang meninggal umur sehari, ada yang meninggal umur 10 hari, ada yang meninggal umur satu jam. Nah sekarang coba cek usianya masing-masing, di fase mana?